Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Enos Juliantia dan saya seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan berbagi terkait bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas bahasa Inggris. Namun sebelumnya, mari kita review sejenak terkait apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana penerapannya pada kelas pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, pembelajaran berdiferensiasi bukanlah pembelajaran di mana guru harus merancang pembelajaran yang berbeda-beda untuk tiap muridnya di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi berarti guru merancang pembelajaran berdasarkan dengan kebutuhan belajar murid-muridnya di kelas. Kebutuhan belajar ini disesuaikan dengan hasil diagnosis awal atau asesmen diagnostik awal untuk memetakan kebutuhan belajar seperti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak di kelas. Salah satu karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi di mana perancangan pembelajaran dimulai dari hasil diagnosis awal murid-murid. Diagnosis awal ini untuk mengetahui bagaimana kesiapan belajar, minat belajar murid, dan juga profil belajar murid. Kemudian dari hasil ini guru akan merancang seperti apa kebutuhan belajar yang diperlukan oleh murid-muridnya berdasarkan hasil pemetaan tersebut. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit terkait bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas bahasa Inggris. Baik Bapak Ibu, untuk di tahap awal selalu diawali dengan asesmen diagnosis awal, yaitu asesmen yang akan saya berikan kepada murid saya di fase E untuk mengetahui bagaimana kesiapan belajar murid-murid saya dan juga profil belajar murid saya, dan juga tidak menutup kemungkinan terkait minat belajar murid-murid saya. Di dalam pemetaan ini, sebelum saya masuk kepada kelas pembelajaran, saya mereview bagaimana hasil-hasil belajar murid saya dari rapot mereka dan juga melakukan diskusi atau mendapatkan umpan balik dari guru sebelumnya atau bahkan wali kelas sebelumnya terkait minat siswa dan juga bagaimana profil belajar siswa. Untuk kali ini saya akan memberikan materi terkait teks naratif, di mana teks tersebut saya akan memberikan tujuan pembelajaran di mana nanti murid akan dapat menentukan tema cerita dari teks naratif, kemudian juga menentukan tujuan atau fungsi sosial teks, kemudian mengidentifikasi struktur teks dan juga menyimpulkan pesan moral dari teks naratif dalam pembelajaran bahasa Inggris. Berdasarkan hasil pemetaan yang telah saya dapatkan tersebut, lalu saya menyiapkan berbagai materi yang akan saya gunakan dan juga mungkin dibutuhkan oleh murid-murid saya berdasarkan diagnosis awal tersebut. Saya di sini menyiapkan materi dalam bentuk teks bacaan yang ada di buku-buku pelajaran bahasa Inggris ataupun di buku-buku cerita di perpustakaan juga ada. Kemudian saya juga menyiapkan link-link yang siswa nanti dapat melakukan download secara mandiri untuk judul cerita yang akan mereka bahas di dalam kelompoknya. Lalu saya juga menyiapkan video cerita naratif teks dalam bentuk video yang tentunya sudah saya unduh terlebih dahulu untuk siswa saksikan atau siswa tonton bersama teman kelompoknya. Dan semua ini telah saya siapkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya. Nah, di sini saya telah mengakomodasi diferensiasi konten untuk anak-anak murid saya di kelas. Lalu untuk aktivitas pembelajarannya, saya awali dengan kegiatan pendahuluan. Seperti biasa, saya menyapa murid-murid di kelas, kemudian kita melakukan doa bersama, kemudian saya menanyakan kondisi fisik dan juga psikis anak-anak terkait dengan kesiapan mereka untuk belajar secara fisik maupun mental. Lalu saya lanjut dengan melakukan review pembelajaran yang telah terjadi di pertemuan sebelumnya.
Kemudian saya juga melakukan persepsi untuk mengaitkan pembelajaran kemarin dan pembelajaran yang akan saya berikan pada hari tersebut. Lalu saya akan memberikan learning objektif kepada siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus mereka capai pada hari ini, yaitu terkait dengan teks naratif, di mana mereka nanti di akhir pembelajaran mereka dapat menentukan tema dari naratif teks yang mereka bahas. Kemudian mereka juga nanti harus dapat menentukan fungsi sosial atau tujuan dari teks naratif. Kemudian mereka juga nanti dapat mengidentifikasi struktur teks atau teks organizations dalam teks naratif. Dan yang keempat adalah mereka dapat menyimpulkan pesan moral dari teks naratif yang mereka diskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, saya memberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan untuk memastikan bahwa saya mengajar pada zona yang menantang untuk siswa, tidak keluar dari the zone of proximal development, ataupun tidak saya benar-benar ingin memastikan bahwa saya mengajar pada teaching at the right level. Nah, di sini bisa dikatakan sebagai assessment awal terkait materi yang akan saya ajarkan untuk mengetahui kemampuan prasyarat murid-murid saya. Di sini saya memberikan beberapa pertanyaan asesmen awal seperti have you heard about narrative text? Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua, yaitu does everybody know what the social functions of narrative text? Kemudian yang ketiga saya berikan pertanyaan, does anybody here wants to tell us about the tenses is used in the narrative text? Ketika anak bisa menjawab, berarti anak itu pernah mempelajari sebelumnya, mungkin di level sebelumnya atau di fase D. Kemudian saya juga menanyakan terkait non-akademis, which type of activities do you like to learn? Reading passage, watching the story, or doing interview to somebody else about the story, about the local story, seperti itu. Nah, di situ saya mendapatkan sebuah pengetahuan prasyarat untuk saya akomodasi terkait diferensiasi konten, proses, ataupun produk dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk kelas bahasa Inggris saya. Nah, kemudian pada saat pembelajaran inti, anak-anak akan belajar menurut kelompok belajar dan kebutuhan mereka masing-masing. Anak-anak yang cenderung kepada gaya belajar visual, mereka akan membaca sebuah cerita naratif teks dalam bentuk legend di buku-buku bacaan pelajaran bahasa Inggris ataupun di buku cerita di perpustakaan, atau mereka mengunduh secara mandiri link-link cerita naratif teks yang dapat mereka baca dan analisis dalam kelompok. Lalu untuk kelompok yang cenderung kepada gaya belajar auditori, mereka akan mengakses rekaman atau audio terkait cerita naratif dalam bentuk monolog, kemudian untuk mereka diskusikan bersama-sama. Nah, dan untuk murid yang lebih senang kepada audiovisual gaya belajarnya, mereka saya berikan video-video terkait cerita legenda naratif teks untuk mereka analisis dan bahas bersama teman kelompok mereka. Nah, sebelum masuk kepada diskusi kelompok, saya bersama siswa melakukan kesepakatan di awal pembelajaran untuk menentukan komitmen-komitmen belajar seperti apa yang perlu untuk kita sepakati bersama. Misalnya durasi waktu pengerjaan, kemudian produk yang akan mereka hasilkan seperti apa. Nah, untuk diferensiasi produk, saya tidak memaksakan murid saya untuk terpaku pada satu jenis produk. Nah, di sini kita membuat kesepakatan terkait produk apa yang bisa dan nyaman untuk mereka hasilkan, namun tidak lari dari kriteria penilaian dalam rubrik yang telah saya jelaskan pada kesepakatan belajar juga. Nah, untuk produk, untuk siswa yang gaya belajar cenderung visual, mereka akan menampilkan hasil diskusi mereka itu bisa dalam bentuk gambar ataupun mind map, atau berbentuk struktur, atau berbentuk tulisan-tulisan analisis sederhana terkait soal-soal yang telah saya berikan di awal pembelajaran setelah tujuan pembelajaran saya jelaskan.
Nah, kemudian untuk anak dengan gaya belajar auditori, mereka silahkan untuk memberikan atau menyampaikan hasil produk mereka dalam bentuk menceritakannya atau menyimpulkannya secara lisan. Nah, untuk siswa yang gaya belajarnya mengarah kepada audiovisual, mereka disilahkan untuk menampilkan hasil produk mereka itu dalam bentuk video, dalam bentuk infografis atau infografis yang diberikan musikalisasi. Nah, di situ diberikan kebebasan kepada mereka produk bentuknya seperti apa, yang penting tidak menyimpang dari rubrik penilaian yang telah diberikan di awal pembelajaran. Nah, meskipun produk yang mereka hasilkan nanti dalam bentuk yang atau format yang berbeda-beda, namun isi dari produk yang mereka tampilkan itu tidak keluar dari tujuan pembelajaran yang harus mereka capai pada pembelajaran kelas bahasa Inggris di hari tersebut. Format yang ditampilkan meskipun berbeda-beda, namun isi isi dari produk tersebut tetaplah penilaiannya berdasarkan rubrik penilaian dengan indikator tema, kemudian tujuan pembelajaran, struktur, dan juga pesan moral yang disampaikan. Di sini saya memfasilitasi belajar murid dengan diferensiasi produk. Lalu selama proses pembelajaran atau selama proses diskusi mereka, saya tidak meninggalkan mereka begitu saja. Saya mengamati proses bagaimana mereka berdiskusi dan saling berargumen di dalam kelompok. Sesekali saya mendatangi kelompok tersebut dan menanyakan terkait kendala ataupun tantangan yang mereka hadapi. Dan ketika ada siswa yang ternyata memiliki kesulitan ataupun kendala terkait apa yang harus mereka hasilkan, nah di situ saya memberikan perlakuan yang berbeda. Di situ saya memberikan contoh-contoh yang kontekstual, relevansinya dengan hal yang ditanyakan di dalam teks naratif tersebut, sehingga mereka dapat membandingkan dan mengambil poin dari apa yang saya jelaskan. Di situ saya menjelaskan kepada kelompok kecil yang atau individu yang masih perlu penguatan materi ataupun konsep dari teks naratif tersebut. Nah, di sini saya memfasilitasi diferensiasi proses yang berbeda untuk beberapa anak yang masih memerlukan penguatan materi dari saya. Lalu Bapak Ibu, meskipun produk yang dihasilkan murid berbeda, tetapi yang dinilai bukanlah produknya, tetapi yang dinilai adalah tetap kepada kriteria penilaian di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Misalnya saya mengacu kepada kriteria penilaian dengan 4 indikator. Tema, kemudian menentukan tema, kemudian indikator fungsi sosial, kemudian indikator struktur teks naratif teks, dan indikator pesan moralnya. Nah, di situ saya menggunakan penilaian belum tepat, kurang tepat, dan tepat. Seperti contoh pada kriteria penilaian ini, misalkan untuk indikator tema. Nah, belum tepat jika tema yang ditentukan itu sama sekali tidak ada kaitan dalam cerita teks naratif, baik itu yang mereka tampilkan dalam bentuk mind map, menceritakan secara lisan, ataupun dalam bentuk video kompilasi seperti itu. Kemudian saya memberikan kriteria kurang tepat jika tema yang ditentukan ada kaitannya dengan dalam cerita teks naratif namun belum begitu tepat, dan poin tepat jika tema yang ditentukan sudah tepat dan sangat berkaitan dengan cerita di dalam teks naratif. Nah, jadi penilaiannya tetap kepada penilaian dalam pembelajaran bahasa Inggris, bukan penilaian produknya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk di akhir pembelajaran, mereka nanti masing-masing akan menampilkan hasil produk mereka yang visual, nanti akan menampilkan dalam bentuk mind map ataupun gambar ataupun dalam bentuk tulisan. Kemudian mereka sampaikan kepada anggota kelompok lain. Begitu juga kelompok dengan gaya belajar audiovisual, mereka akan menampilkan dalam bentuk kompilasi video atau apapun yang mereka ingin sampaikan. Kemudian yang kelompok auditori, mereka akan secara lisan menjelaskan kepada teman-temannya di kelas. Nah, nanti mereka akan saling memberikan
refleksi dan evaluasi. Di akhir pembelajaran juga saya tetap memberikan refleksi. Setelah melakukan evaluasi, penilaian formatif, kemudian saya memberikan refleksi terkait apa hal atau pengalaman yang sudah didapat dari pembelajaran hari ini. Seperti misalnya saya selalu berinteraksi kepada murid-murid saya dengan pertanyaan refleksif. What do you get from the activity today? Jadi mereka nanti silahkan menjawab secara lisan ataupun biasa saya dalam bentuk tulisan dalam buku jurnal mereka. Kemudian saya menanyakan perasaan mereka, how do you feel during this activity? Bagaimana perasaan mereka? Kemudian yang terakhir adalah what will you do next related to our learning activity today? Saya ingin menanyakan hal apa yang kedepannya mereka ingin kembangkan lagi atau mereka ingin pelajari lagi. Nah, di sini refleksi akhir ini juga bisa menjadi pengetahuan awal juga atau menjadi asesmen awal saya juga untuk pembelajaran berikutnya. Apa yang mereka masih belum paham, apa yang mereka sudah paham. Nah, di situ menjadi teaching at arrival untuk pertemuan pembelajaran berdiferensiasi berikutnya. Nah, Bapak Ibu, saya rasa kurang lebih seperti ini pembelajaran berdiferensiasi di kelas bahasa Inggris yang pernah saya terapkan di sekolah saya kepada anak murid-murid saya. Masih jauh dari kesempurnaan, namun kita itu adalah guru pembelajar sepanjang hayat. Tanpa kita melakukannya, maka kita tidak tahu apa yang sudah baik dan apa yang harus kita tingkatkan lagi untuk berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Salam dan bahagia dan terus belajar demi anak-anak murid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.